Yang mana? Percaya kan yang mana? Yang mana? Yang Pertama. tadi itu, siapa yang percaya akan diselamatkan. Oh ya ya, oke oke. Baca ya Marban ya. Dia akan mati dalam Ya, dosanya. Belum ya. bukan ini. Nih. Nah, dengar Pak Petra ya, saya baca ya. Setiap orang, Ini tidak orang ini lain. ini Setiap. ini Yesus langsung nih yang ngomong nih. Bukan semua, setiap orang. Nah, Bukan semua. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, jadi garis bawah ini, setiap orang yang percaya, ya, setiap orang yang percaya kepadanya di sini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gimana mau selamat, Pak? Pak Marban, pertanyaan saya itu perkataan Yesus bukan, Pak? Karena pakai katanya. Yesus. Kok pakainya, Pak? Kenapa nggak pakai aku? Ini aku, dan aku memberi. Sabar Pak Ari, nanti jelasin ya. Bukan yang tadi Pak, yang barusan sebelum ini. Iya, nanti dijelasin. Sekarang begini dong, Ari kan mau ngajar kami nih, ya. Ari kira-kira percaya nggak dengan Alkitab nih? Begini Pak, masalahnya kan tadi bukan saya tanya Andi Ari percaya nggak sama Alkitab? Kalau Ari tidak percaya, kami jelaskan pun Ari tetap berkelit gitu loh. Bukan Pak, bukan masalah percaya nggak. Jelaskan kepada saya, pemahaman saya, ini siapa yang berkata? Kalau Mang Yesus, kenapa nggak pakai kepadaku? Kenapa harus pakainya? Itu Pak, pertanyaan saya. Pak Bom menjawab. Pak Bom menjawab. Nah, silakan Pak Bom. Nih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia, yaitu Bapa, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, Ari pertanyaannya kan, yaitu Bapa. Oke Ari? Ya itu dua-duanya Bapa Pak. Sabar. Ya Bapa ya, oke. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang kamu baca ini. Bentar. Baca yang ini nih. Ayo, baca. Baca Pak. Aku dan Bapa adalah satu. Kira-kira Yesus katakan begitu, orang Yahudi marah nggak? Saya marah. Sabar. Jangan saya rasa. Ini sama ya? Jalannya sama ya? Oke, tar. Ini. Mulai sawal lagi nih. Ari kan bertanya. Silakan Ari percaya kepada Nabi Musa, Ari? Percaya. Silakan Ari baca. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya. Kenapa berhenti? Ari? Putus. Sinyalnya jelek. Ari? Halo. Bilang insya Allah dulu. Pencerah boleh nggak bertanya lagi? Sebentar. Ari. Tunggu Ari dulu. Bentar ya, kita satu-satu ya, biar clear, biar enak. Kita dialognya enak ya. Bentar ya. Yang mau masuk sabar dulu ya. Ari. Halo Pak. Ya Pak. Pak, kan di situ tidak yang tentang Nabi Musa yang percaya kepada barang siapa yang percaya kepada Nabi Musa, kamu juga harus percaya kepadaku. Itu kan tidak menyebutkan tentang ketuhanan Pak. Oke. Iya, sudah. Saya paham, Ari. Sudah tenang. Ya. Ari, bacalah. Di sini, sebentar teman-teman. Di sini Nabi Musa ini orang Yahudi kan lebih percaya Nabi Musa, betul nggak? Nabi besar, betul nggak Pak? Iya, betul.
Oke, Ari juga percaya bahwa Nabi Musa ini nabi besar ya, nabi orang Yahudi ya. Oke ya. Iya betul. Nah, ya. Sekarang ini Yesus lagi bercakap dengan siapa? Lagi berbicara dengan siapa? Sama murid-muridnya. Bukan, sama ahli-ahli Taurat. Nih. Sama orang-orang Saduki, sama orang-orang Ya, yang sama orang-orang Israel. Farisi ini nih. Oke? Ya, sama Ya, orang-orang ahli Israel. ya. Oke, Ya. bukan muridnya, orang ahli Taurat. Ahli-ahli Ya, pokoknya Taurat. sama orang-orang Israel lah, Pak. Intinya, Pak. Ya, Bukan bukan ahli orang Israel Taurat. ini nih. Tapi ahli Taurat, Pak. Yang imam-imam yang tahu akan Musa. Udah Pak ya? Udah paham Ari ya? Oke? Ya. Ari paham ya? Oke, kita lanjut ya. Oke. Ya. Ari punya keagamaan Iya, Pak. tidak lebih dari ahli Taurat. Mereka menyembah bersujud sampai rata dan tanah. Mereka melakukan sabat 10 hukum Taurat. Ari tidak melakukan. Oke Ari ya? Makanya Yesus berkata, Kenapa contoh kita lakukan, Ari ini ahli Taurat. Ari bilang Pak Bomom. Kan Pak Bomom pengikut Kristus. Nah, contoh Pak Bomom Yesus contoh. Pak Bomom, saya nggak percaya sama kamu. Kamu siapa sih? Nah, terus saya tanya sama Ari, kamu udah baca sama kitab kamu nggak? Kitab Musa. Percaya nggak? Udah. Ari kan contoh, Ari tuh ahli Taurat, punya kitab Nabi Musa. Paham nggak? Paham ya? Paham ya? Ari? Ya, Pak. Aduh, Ari. Ya, Pak. Oke. Halo, ya. Ini kan Yesus berbicara sama ahli kitab. Kitabnya mereka kan kitab Nabi Musa. Betul nggak? Kitab Taurat, Injil, Taurat itu kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. 5 kitab ya. Oke? Ari ya? Aduh, Ari kemana ini suaranya? Ari? Tulisannya mana itu Pak? Sebab ia telah menulis tentang aku. Di mana tuh Pak? Ada nubuatan-nubuatan itu. Halo. Petra. Oke Arya, Petra juga ya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Betul nggak? Betul nggak? Kalau Ari ahli Taurat, saya kasih contoh. Terus Ari itu telah membaca bahwa Musa, Ari kan percaya sama Musa. Nah Musa itu telah menulis siapa itu Yesus. Sebelum dia datang sebagai manusia, dia masih firman. Betul Pak. Oke, paham ya? Paham ya? Kalau di dalam Islam. Sabar dulu, kita nggak usah bicara agama Anda. Anda kan bertanya sama saya. Mana sih? Saya nggak singgung agama Anda. Maksud saya, maksud saya Musa itu mengabarkan Yesus itu sebagai nabi. Kamu kok lebih paham daripada ahli Taurat sih? Jangan. Aduh. Gini Pak. Sebenarnya permasalahan kenapa orang Yahudi tidak menerima Yesus adalah karena mereka tidak sabar dulu ya. Nanti saya jelaskan ke situ. Pertanyaan satu-satu, saudara. Karena mereka mengharapkan yang datang itu. Kau bukan orang Yahudi. Sabar. Kau jangan dengar Ustadz kau. Kau dengar Pak Bombom. Oke? Kita bahas ini dulu. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Timbul pertanyaan. Ya kan? Timbul pertanyaan. Di manakah Musa menulis? Siapa itu Yesus? Berpuluh-puluh ayat. Ya, saya kasih satu ayat saja. Nanti kau kasih 2 ayat sudah. 2 ayat. Nanti kau pusing. Oke? Di mana dia itu? Tapi saya tanya dulu, kamu percaya Musa nggak? Iya, percaya. Kalau nggak percaya Musa, saya nggak usah jelaskan. Karena ini ayat berikutnya kasih tahu begini. Nah, tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Jadi percuma Yesus bicara kalau kau tidak percaya Nabi Musa. Tapi ahli Taurat percaya bahwa Musa adalah Nabi besar mereka. Pertanyaannya, di mana Yesus itu Tuhan? Kalau Yesus katakan, kau tidak percaya ada di kitab Taurat. Ahli Taurat saja bingung. Di mana itu ayatnya? Mereka bingung. Karena mereka keras tengkuk, tidak buka hati. Tapi puji Tuhan, sekarang mereka sudah banyak menerima Yesus. Mau ayatnya? Mau ayatnya? Mendingan buktinya aja Pak, bahwa orang Yahudi itu, orang Israel itu, mayoritas sekarang udah jadi Nasrani Pak. Jadi Kristen gimana Pak?
Kamu nih bertanya atau apa? Ayatnya Makanya dulu. saja kamu ke Israel. Ayatnya Sekarang dulu, kita bicara ayat dulu, jangan lari ke sana. Nih, kamu lihat ini, nih. Kamu lihat kataku ya. Kamu lihat ini. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Ku ini siapa kataku? Ku. Aku. Siapa? Pilih. Aku siapa, Ri? Yesus. Oke? Ngomong aja Yesus kok lambat. Ya, oke? Mau saya lanjut nggak ini? Maaf, Pak. Barusan keputus. Terus lanjut, Pak. Mau saya lanjut nggak? Ya, mau saya lanjut nggak? Lanjut, Pak. Mau saya lanjut nggak? Lanjut. Ya. Oke. Nabi Musa punya kitab apa saja, Pak? Hari, Nabi Musa punya kitab apa saja? Taurat dan Suhuf. Dan beberapa lembar Suhuf lah. Alitra Rewawa. Oh, aduh. Alitra. Pak Musa. Nabi Musa itu. Ya Pak. Apa Pak? Kitabnya Nabi Musa apa aja? Kitab Taurat. Iya, Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sudah ya? Hari sudah ya? Ya. 5 kitab itu. Sudah ya? Belum, Pak. Tunggu dulu. Maksudnya kitab Nabi Musa itu apa? Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. 5 ya? 5 ya? Oke? Setuju? Ya. Kalau kamu nggak setuju, sekarang kamu ke Israel. Kami punya kitab yang kami ambil, kitab Taurat itu salah nggak? Langsung kau diri. Itu sudah. Yang Kristen punya, nggak ada berbeda. Ada di Pairawawa itu. Oke? Saya jelaskan ya. Oke, lanjut. Oke, Ari. Saya jelaskan? Ya. Oke, satu kali lagi biar tercerahkan yang di rumah ya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan juga percaya kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Apa yang ditulis oleh Nabi Musa tentang Yesus? Ya. Nah, iya. Saya kasih 2 ayat saja. Oke, inilah. Ingat kataku ya, aku. Iya. Iya, Pak. Oke, ingat aku ya. Oke, ini Pak. Kita ambil dari Keluaran. Tadi Tuhan Yesus berbicara kepada siapa? Orang Israel, toh? Ahli kitab dan Israel. Orang Israel, toh? Orang Israel, ya. Kan? Ahli kitab itu orang Israel, kan? Iya. Ahli Taurat itu orang Israel, kan? Ya. Orang Israel. Nah, kau dengarin, kau lihat. Gambarnya. Firman Allah kepada Musa. Oke? Connect? Sudah Musa ya? Oke, aku ini adalah Yahweh. Am who I am. Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Tadi Yesus bicara sama siapa? Orang Israel ya. Ya, ada Musa, ada orang Israel, ada Yesus. Oke? Oke? Oke. Nih. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, Yahweh, Bapa ya. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Katamu ini siapa? Katamu siapa? Orang Israel. Ahli kitab, Pak. Orang Israel. Mutu Musa. Musa. Ari coba baca ayatnya baik-baik. Ini. Aduh, hidungku gatal deh. Nih, coba dibaca baik-baik. Coba ada yang baca, jangan saya. Coba, pelan-pelan ya. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Allah ya, Pak. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, katamu itu siapa? Musa. Ya, terus kata mengutus aku itu siapa? Firman. Ayo, aku yang kecil itu siapa?
Aku telah mengutus aku. Aku itu siapa? Ayo. Pak, ini gini loh Pak. Jadi pertanyaan saya, justru itu pertanyaan saya adalah mengutus aku itu maksudnya pengutus apa Pak? Firmannya. Firman. Kembali ke Kejadian 1. Marah. Oke, kurang jelas lagi? Kurang jelas? Bukan. Belum. Ada pertanyaan lanjutan Pak. Kalau aku itu adalah firman Pak. Firman itu berbentuk apa Pak? Roh, daging, perkataan, atau apa Pak? Firman itu apa Pak? Firman itu yang menjadikan semua. Sekarang begini. Allah berfirman sama Musa. Musa dengar nggak? Pengertian. Allah berbicara sama Musa. Musa dengar nggak? Yang saya tanya adalah pengertian firman saya itu tanya apa? dulu, sebentar dulu. Allah pada waktu berbicara sama Musa, Musa telinga dengar kah tidak? Dengar apa itu? Inilah, jangan engkau menyembah Allah lain. Hukum Taurat itu. Jangan ada Allah padamu Allah lain. Jangan engkau menyebut nama Allah lain. Jangan engkau membuat patung. Musa tuli kah? Musa tuli? Ya, firman itu kata-kata gimana sih? Ari. Maksud saya, pertanyaan saya adalah pengertian firman dalam kekristenan itu apa Pak? Pengertian. Kata-kata firman itu yang kata-kata menjadi firman itu yang menjadi manusia. Yang keluar dari Bapa, kata-katanya keluar. Firman. Kata-kata atau manusia Pak? Aduh. Yang jadi manusia, firman jadi manusia. Nih, kita kembali ke sudah. Kembali dulu. Harus saya jelaskan. Dengar. Kita kembali ke pengertian dulu, Pak. Pengertian dalam. Pengertian kamu nggak ngerti gimana? Nih. Nanti mana? Ini aja dulu. Oke. Telah mengutus aku kepadamu. Kamu jangan sudah tak kancing baru kamu larinya lagi ke sini. Coba lihat. Aku telah mengutus aku. Jadi mengutus dirinya sendiri. Ya, oke? Sudah? Sekarang saya lari ke tempat lain dulu. Kamu mau terima tidak terserah kamu. Nanti sebentar teman-teman saya tanya kamu punya kitab ya karena kamu udah mulai lari-lari kiri kanan jadi. Tidak mau menerima ya udah. Ini oke. Hati-hati. Bukan Pak. Ini, Pak. Nanya standar. Sebentar. Kamu baca ini dulu. Supaya kamu paham loh. Kamu baca ini. Baca dulu Pak. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Oke, berarti kira-kira ayat ini kira-kira gimana? Namaku. Belum jelas namanya siapa ya? Cuma orang Israel panggil Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Betul nggak? Ini sudah 2 ayat yang saya kasih tulis. Nabi Musa menulis siapa itu Yahweh. Sudah Pak ya? Oke? Sudah paham Ali? Belum? Silakan. Coba baca ini kamu renungkan. Ini maksudnya apa? Ayo. Itu kitab apa itu, Pak Bom? Yang ini yang terakhir ini, yang kedua ini. Keluaran, kitab Taurat. 62 ya. Apa pengertian dari firman, Pak? Itu dulu, Pak. Sebentar, jangan lari. Kamu kalau mau terima dan tidak terserah ini iman kamu. Silakan kalau jelaskan ini. Saya cuma jelaskan kitab saya, nanti teman saya bertanya sama kalian. Supaya waktu jangan habis di saya, kita berbagi. Silakan. Coba mengertikan, coba kamu jawab dulu. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan nama aku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Maksudnya gini, Rik. Saya sudah menyampaikan bahwa saya ini kepada saudara-saudara, saya nih loh, Bom manusia gemuk, tapi nama baptis saya Ari belum tahu. Paham nggak? Contoh gini loh. Nih. Contoh ya. Contoh begini. Petra. Selama ini kalian belum lihat saya. Ibaratnya kalian belum lihat saya. Petra. Ini Bom. Semacam saya kan saya tidak tahu Petra siapa. Petra kurus kah, karempeng kah, tinggi kah, gemuk kah, rambut gondrong kah, botak, kepala botak saya nggak tahu. Betul nggak Petra? Betul nggak Petra? Betul. Oke, ini contohnya. Saya kan tidak tahu Petra punya nama asli, ya jujur. Petra betul nggak? Saya tahu Petra nama asli nggak? Saya nggak tahu. Betul nggak? Petra. Iya, terus lanjut. Saya tahu nama Anda nggak? Kan tidak. Nanti setelah saya kenalan baru saya bilang, Petra, nih aku loh, kita ketemu di Bandung. Mana emang orang Bandung? Petra, mana emang orang Bandung?
Orang Bandung mah. Baturan orang nasi Jawa Barat tuh kumaha ya. Nih. Maksudnya gini. Saya nanti suatu saat ketemu dan Petra di Bandung. Nih Petra. Saya bom nama asli saya ini. Nanti Petra juga kasih tahu nama saya ini. Ari mengerti gak ayat ini nih? Nih. Ari ngerti gak Ari? Petra, kalian berdua ngerti gak ini? Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, bagaimana supaya kita tahu Tuhan punya nama? Harus Tuhan datang ke dalam dunia. Ayat pendukungnya mana? Di kitab para nabi. Contoh, kita buka di Yesaya. Nih. Kita buka ya. Nih. Dengar ya. Sebentar, Pak Bom. Ya. Menyatakan diri itu maksudnya dinyatakan Yesus itu ya gitu. Maksudnya gitu ya. Ya. Sabar dulu. Jangan dong. Sabar dulu. Nih, Pak. Nih. Namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Udah paham ya? Saya ini Tuhan, namaku kau belum tahu. Pak Petra punya nama, saya belum tahu. Nanti saya ketemu Petra. Petra selama ini bicara, aku nih. Akang dari Jawa Barat. Nah Petra, tapi mana mah tidak naon. Nama-nama nih, ya. Kurang mah tidak naon. Ya. Ngerti nggak? Saya nggak tahu nama Anda. Oke? Nah, nanti setelah saya turun ke dalam ini. Kita buka dulu dalam Yesaya dulu ya. Nih. Kita buka dulu ya. Nih, Pak. Sebentar teman-teman ya, satu ayat lagi ya. Baru nanti lanjut. Ciler masih ada Ciler? Tidur dia. Udah nginap soalnya. Udah keluar dia ya. Keburu nginap di lubang hidung. Udah berlayar. Ini Pak. Pak Petra, Ari. Iya Pak. Iya Pak. Pak. Nah, ini kita berbicara Israel ya. Ini ya saya masih Israel. Sebab itu umatku, nih Pak, nih. Ini umatku, ku itu kata besar loh. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Pakai kuku semua ya. Aku kuku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Ari udah paham ya? Firman itu yang berbicara. Hah? Perikopnya itu apa, Pak? Oke. Baca saja dulu. Nggak usah bicara perikop. Enggak. Atasan itu tentang apa, Pak? Enggak, utusan di atas tentang apa, Pak? Ya, kamu ini Tuhan penyelamatkan Sion. Tuhan. Siapa yang mau datang dalam dunia ini? Nih. Sebab itu umatku, hai Israel, kamu akan mengenal namaku kuku. Pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Makanya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia supaya dia berbicara. Kenapa? Untuk itu dia lahir. Siapa Tuhan punya nama? Ini namanya. Benar ya? Nah, banyak ayatnya. Kalau di sini tuh enak. Boleh saya minta sebentar. Pak. Ari mau terima tidak? Sudah, sabar. Yang penting saya jelaskan. Ini Pak. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia. Nih. Dia, aku dia lagi ya. Oke, Yesus. Oke. Kita lihat di Lukas 2. Nih Pak ya. Ingat itu kata-kata aku tadi ya. Lukas 2 ayat 11. Nih. Ini malaikat yang bicara ini. Malaikat siapa bicara? Gabriel. Ini Gabriel yang bicara loh. Gabriel tidak bicara kepada mengutus nabi. Ini Gabriel bicara langsung Tuhan. Tuhan yang perintah langsung dia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nama Tuhan siapa? Yesus Kristus. Oke? Kita lanjut. Satu ayat terakhir. Sudah habis itu nanti kita diskusi teman lain dan diskusi sama Anda. Kita harus seimbang ya. Oke, ini. Ini Pak.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 kitab menceritakan tentang siapa itu Yesus. Tidak ada menceritakan yang lain-lain, hanya Yesus. Oke? Kita bahas. Dari tadi saya bicara mengenai tentang Yesus, akuku. Ini Ari baca Ari. Pak Marban sudah, Pak Marban. Terakhir, Pak Marban baca, Pak Marban. Pak Marban. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Oke? Dari ayat 23 tadi boleh baca ya. Waktu dia bicara sama orang Yahudi ya. Ya, silakan dari ayat 23 baca ulang. Nah, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Demikian firman Tuhan. Oke, silakan lanjut yang lain. Pak Ciler. Saya mau nanya kepada yang lain, Pak. Saya mau nanya ke Pak Marban atau Pak Ciler. Saya mau jelaskan dulu masalah itu Pak Bom yang satu itu. Jadi begini Ria, Ari Ari kan punya firman, punya ucapan, ya. Jadi Yesus kan bilang, barang siapa percaya Bapa juga harus percaya kepadaku, kan? Betul? Iya. Nah, dalam kekristenan kan harus kita ulang lagi dari awalnya. Terpaksa kita ulang lagi, berulang-ulang diri. Yesus itu adalah firman Allah yang mengambil rupa seorang manusia. Ya, menjelma sebagai manusia. Firman. Saya analogikan begini, Ri. Kalau saya percaya sama Ari, saya harus percaya nggak dengan kata-kata Ari? Iya kan? Harus percaya dengan kata-kata Ari kan? Nonsen kalau sebenarnya saya percaya Ari, tapi apa yang kata Ari katakan saya tidak percaya. Artinya itu nonsen. Nah, sama kalau saya percaya sama Tuhan, saya harus percaya sama firman Tuhan. Siapa itu firman Tuhan? Siapa itu firman Tuhan? Yaitu Yesus Kristus yang sudah dijelaskan bom-bom dari awal sampai akhir. Pak, ya? jadi itu jadi tanda tanya begini Pak, bagi saya Pak. Kalau memang Yesus itu sebagai firman Tuhan, apakah Yesus itu menjadi Tuhan sejak dia dilahirkan atau setelah dia diangkat? Ada. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan Pak Bom-bom. Enggak, pertanyaan saya jawab aja. Mengenai Musa tadi itu. Aduh. Ari. Aduh, parah. Ini jawabannya Ari. Ari baca. Ari baca ini aja. Coba Ari tolong baca ini. Coba Ari baca ini. Tolong jangan diketawain dong nanti Pak Bom-bom. Enggak, Ari baca. Pertanyaan saya. Ari baca. Ya. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Pertanyaan saya telah dijawab Pak. Yesus itu jadi Tuhan itu sejak dia dilahirkan atau sejak dia diangkat Pak? Itu ayatnya. Kalau dia Tuhan. Yesus ada sebelum dunia ada. Oke. Ya itu saya kasih tahu. Oke. Berarti sejak lahir ya Pak? Yesus ada sebelum dunia ada. Percuma Pak Bom jelaskan dari awal tadi Pak Bom, berarti dia tidak menyimak Pak Bom. Memang giliran saya. Ayo dong. Oke, Pak Ari. Gantian yang tanya. Pak Ari. Saya begini. Kalau saya pakai Alkitab, Pak Ari pusing. Kalau saya pakai Al-Quran, Pak Ari pusing apa enggak kira-kira ya? Saya mau tes. Masalah gini Pak. Bukan masalahnya adalah bagaimana cara Allah menciptakan seluruh dunia? Belum menjawab pertanyaan saya. Sejak pertanyaan Anda akan saya jawab dengan versi Islam. Saya akan jawab dengan versi Islam. Dengar dulu. Ari, biar saya jawab Pak. Biar dia belum puas. Ari, Yesus itu Tuhan dari sebelum dunia jadi. Oke, poinnya itu ya Pak. Paham ya? Ya udah. Jadi pertanyaan lagi Pak. Apa lagi? Di Filipi itu
Perjanjian lama apa perjanjian baru atau apa Pak? Saya nggak tahu Pak. Perjanjian baru. Filipi. Kenapa? Filipi ya. Filipi 2 Pak ayat 1 sampai 8 itu membahas tentang apa Pak? Filipi 2 ayat 1 sampai 8 Pak. Baca coba. Iya tolong hadirkan Pak. Yang mengambil rupa seorang manusia itu. Iya nggak apa-apa. Filipi buka Pak. Tolong Pak Bom. Filipi 2 Kenapa? Biar kita memuaskan syahwatnya Ari ini. Kenapa Ari? Kenapa Ari? Filipi 2 ayat 8 Pak. Filipi 2 dia mau bentur. Dia mau benturkan ke situ. Enggak, pertanyaan Ari apa? Dia tanya, Yesus itu jadi Tuhan itu waktu dilahirkan atau diangkat di Konsili Nikea 325 itu loh Pak. Ini kan sudah dituankan tadi saya udah jelaskan gimana. Sudah dijelaskan dari awal sama Pak Bom masih dia nggak menyimak. Dia konsentrasi. Jadi gini loh. Bentar ya. Ari ini konsentrasi terhadap apa yang ada dalam pikirannya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Sehingga apa yang dijelaskan Pak Bom dia tidak menyimak. Makanya saya tanya akulah dia. Jadi dia tidak menyimak. Sehingga dia tanyakan lagi apakah Yesus itu ya sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan, dia tanya begitu. Iya, padahal Bom sudah jelaskan. Dijadikan. Saya udah jawab tadi. Yesus Tuhan itu sebelum dunia dijadikan. Terus dia lari ke Filipi. Coba buka di Filipi. Kasih aja. Maksudnya si hari ini. Sebentar Pak. Satu-satu Pak Marban satu-satu dulu biar jelas dulu deh. Biar dulu. Satu-satu. Jangan ikut dulu yang lain. Biar aja. Tank ronde 12. Filipi 2 ayat 1 sampai 8 tolong coba tampilkan. Pak. Filipi 2 ayat 1. Yang mengambil rupa seorang manusia itu yang tolong mengosongkan dirinya Pak itu. Ya, dia mesti Pak, tolong dibaca Pak. Mesti dikupas dulu sampai dalam-dalamnya kepalanya Ari. Ya, silakan. Ya, baca Ari. Baca dari atas. 1 ya Pak. 1 sampai 8 ya. Ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri kepada Kristus. 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Sebentar saya tanya, ini yang ngomong siapa? Justru saya kan nggak tahu Pak, makanya saya tanya sama Bapak. Ini yang ngomong kan Rasul Paulus. Siapa Pak? Paulus. Oke, terus? Ya, coba baca biar Ari puas baca. Justru Pak, saya minta tolong dijelaskan hubungannya dengan ini Pak. Nggak ada hubungannya. Ya, sangat hubungan ini menjelas gini loh, saya satu-satu supaya Ari paham. Ari kan bertanya, tadi Yesus itu Tuhan waktu dilahirkan atau diangkat kan begitu? Iya. Kan saya udah jawab, Yesus itu Tuhan waktu sebelum dunia dijadikan, paham? Udah. Nah, kaitannya dengan Filipi 2, Pak. Filipi 2 kalau kaitannya Ari bertanya Yesus itu Tuhan sejak kapan, nggak ada kaitannya. Ini cerita dari Paulus. Coba dibaca dulu Pak. Ini perkataan Paulus. Ini perkataan Paulus coba. Iya baca. Iya tolong dibaca. Jangan di stop ya Pak. Jangan di stop ya pemirsa. Iya silakan. Baca. Kamu baca. Ya. Jadi karena dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 5. Pak, ke bawah dikit Pak. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Terus? Ini kata siapa? Ini kata siapa? Ini kata siapa? Itu yang ngomong siapa?
Yang ngomong Rasul Paulus. Begini Pak Ari, ini Rasul Paulus yang ngomong, sama saja Muhammad ngomong di Al-Quran bahwa Allah punya wajah. Ya begitu, itu menceritakan. Tapi Yesus itu jadi Tuhan itu sebelum Yesus adalah Tuhan itu jadi sebelum dunia dijadikan. Ari, ya, Pak. Jadi itu Rasul Tuhan, menceritakan. kamu mau lihat Yesus Tuhan, dia ngaku dia Tuhan, mau lihat? Iya Pak. Dia Tuhan. Tanya sama kamu, yang bisa utus malaikat siapa? Allah. Yang bisa ngutus Nabi siapa? Ya Allah Pak. Allah dan Nabi ya. Enggak lah Pak. Allah Pak. Nabi dan malaikat ya. Kira-kira Yesus bisa mengutus Nabi dan malaikat nggak? Ya enggak lah. Nggak bisa Pak. Ya, tunjukin ayatnya. Nggak bisa. Kalau saya kasih tunjuk ayatnya, kamu percaya nggak kalau Yesus itu Tuhan? Mau dibaptis? Silakan Pak. Enggak. Kalau saya kasih tunjuk, kira-kira di mana? Bagaimana? Ya silakan Pak. Tetap saya nggak percaya karena apa? Sudah dipalsukan. Banyak dalam Injil itu bertentangan. Nggak ada pertentangan, ya, itu kan dalam otaknya Ari yang bertentangan. Saya tanya Pak, kamu lebih percaya manusia hidup zaman sekarang atau percaya Rasul Yohanes? Nabi Rasul-Rasulnya? Yang saya percayakan adalah kitab suci Pak. Kitab suci itu yang mana? Maksudnya kitab suci mana? Oh, kalau kita bukan kitab suci. Sekarang saya mempercayai Al-Quran. Ya, itu hak Anda. Terus kira-kira kalau saya kasih lihat Yesus, dia mengutus malaikat-malaikatnya, bagaimana? Ya silakan Pak. Ya silakan. Tapi maksudnya, kamu kan bertanya, kamu kan berkata bahwa itu tidak menjamin bahwa Yesus itu adalah Tuhan, hanya bisa mengutus, itu tidak menjamin Pak. Loh. Seorang nabi bisa utus malaikat nggak? Seorang nabi kamu bisa ngutus Jibril nggak? Enggak. Bisa utus malaikat nggak nabi kamu? Enggak. Kalau Yesus bisa mengutus Jibril. Nggak percaya? Nggak percaya? Kita bicarain aja. Sebelum itu baru kita bicara dulu, baru saya kasih tunjuk ayat ya, supaya enak gitu loh. Betul nggak? Ya silakan aja Pak, karena saya merasa saya nggak bakalan tunjuk. Dari tadi saya tunjuk ayat, kamu tinggal ngeyel. Makanya saya tanya dulu. Kita berbicara bahasa. Nabi kamu bisa ngutus Jibril nggak? Jibril, kau ke sana ke Tuhan. Saya minta begini, bisa nggak? Pergi ke sana orang sana, habiskan mereka. Bisa nggak? Ayo, kamu jawab dulu baru saya kasih tunjuk ayat. Kalau enggak, saya juga diam. Saya ngapain? Nah, keluar ya. Keluar tenang ya. Ya. Kalau bisa, baru saya kasih tunjuk ayat. Kalau enggak, saya enggak. Soalnya kamu data saya tunjukkan ayat udah berapa. Silakan yang lain diskusi dulu. Nanti Ari lari ke saya. Silakan yang lain. Iya, Pak Bom mau dikasih seluruh ayat Alkitab. Ari itu sudah dikunci mati seperti kata kunci mati hatinya seperti kata bukunya, Qurannya. Jadi dia nggak akan mau terima. Kalau dia terima Yesus sekali aja disebut, iya Pak Bom, saya percaya Yesus Tuhan. Murtad. Walidara, aku nambahin. Ya. Saya dong. Gak bentar aku nambahin. Pak Ari dong. Ari, lu kan tadi awalnya nanya, ya kan? Dia manusia ketika Yesus mati di salib itu berarti penebusan secara global. Lu maunya kan secara global manusia langsung diselamatin semua, benar nggak? Itu Petra Pak, Petra bukan Ari. Petra bukan Ari. Oh, gua kira si Ari. Oke, Ari sudah Pak, sebentar Pak. Ayo dong Pak. Petra dan Ari ini udah. Supaya habis itu saya diam ya, habisin teman-teman yang bicara. Saya udah tadi terlalu ngomong. Kamu mau lihat, saya kasih lihat Yesus mengutus Nabi di mana? Kamu mau lihat di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atau setelah dia mati dan bangkit? Kamu pilih yang mana? Saya kasih 2 ayat. Mana yang duluan saya bacakan?
Udah terserah aja, kasih lihat aja, saya baca. Oke. Kita lihat. Oke, kita lihat udah ya. Kita lihat di Injil Matius ya. Silakan Pak. Kita baca di Matius 23. Yesus yang berkata ya. ayat 34. Coba Pak, sebelum ayat ini, kira-kira siapa yang bicara ini Pak? Tulisan merah ini, siapa yang bicara? Apa? Silakan Pak. Pak, siapa? Petra baca Pak, Pak Petra. Sebab itu, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Seperti di antara mereka akan separuh Pak, separuh. Separuh itu sama dengan sebagian. Iya tahu. Separuh. Di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan yang lain. Dan kamu akan kamu sesah ya? Ya, sesah di rumah-rumah ibadatmu. Dan kamu aniaya di kota ke kota. Oke ya? Nabi nggak bisa urus nabi, nggak bisa. Pasti saya nabi, bombong. Sejak kapan Nabi Marban mau utus saya? Enak sekali, derajat kita sama kok, ya. Ya, Bapak paham kan? Itu Yesus katakan dia utus nabi. Kita baca di kitab ini Pak. Pak Petra, yang awal dan akhir itu siapa Pak? Yang awal dan akhir. Pak Petra? Yang awal tidak berakhir. Yang awal, dia mulai ada awal. Dia mulai dari awal terus dia sampai akhir. Sampai selama-lamanya. Sebelum dunia ini jadi dia sudah awal ada. Siapa? Tuhan ya? Iya. Betul nggak? Oke, Tuhan ya? Oke. Yesus mengutus malaikat, ini ayatnya. Kalau nggak percaya, udah. Epenepenenos. Masing-masing diselamatkan. Yang penting saya sampaikan aja. Ini Pak, baca dari sini Pak. Yang tulisan merah. Merah ini Yesus yang berkata. Silakan Pak. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Oke, ini Pak. Penghakimannya. Ya, ini. Belum penghakiman. Yesus berbicara ini. Baca nih Pak, Yesus berbicara. Gak mungkin seorang nabi bisa berkata begini. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama, yang kemudian, yang awal, dan yang akhir. Oke, sudah Pak? Harusnya yang berakhir ini Pak. Nanti Bapak baca Alkitab Perjanjian Lama, tahun-tahun 50-an. Di situ lebih jelas Perjanjian Lama ya. Tulisan-tulisan ejaan lama, supaya lebih jelas, supaya Bapak bisa paham. Bapak jangan bahasa sekarang, Bapak bingung. Bapak pura-pura tidak tahu lagi. Yang awal dan yang terakhir itu sudah berarti sudah terakhir itu. Yang awal itu hanya Tuhan. Bapak baca ini Pak. Yang tulisan merah ini. Baca Pak. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, kira-kira ada seorang nabi bisa utus malaikat nggak? Tadi Alfa dan Omega maksudnya apa tadi tuh? Yang awal dan yang akhir itu. Yang zahir dan yang batin. Nah, dalam begini, dia mungkin mau dijelaskan dalam perspektif Islam, yang maksud Alfa dan Omega itu ya, itu sama dengan awal tidak akhir. Artinya apa? Tidak diciptakan, ya, tidak berakhir. Itu loh. Dia ini menteri bahasa yang zahir. Yang zahir dan yang batin. Sekarang jelaskan ya, Pak Bobom sudah cukup, Pak Bobom sudah cukup. Silakan yang lain. Yang awal dan yang akhir itu adalah itu yang zahir dan yang batin. Ya, Pak Petra. Itu awal dan akhir itu yang zahir dan yang batin.
Ya, itu di surah Mungkin saya 57 ayat 3 itu. Surah 57 ayat 3. Saya tambahkan sedikit buat Pak Petra dengan Ari. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah pusat dari segala kehidupan ini, Pak. Hari ini adalah 13 Oktober 2021. Penanggalan ini, hari ini, itu sejak kapan? Sejak Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Semuanya berpusat kepada Tuhan Yesus. Kita berbicara tadi ayat-ayat yang dibacakan oleh Pak Bom, itu adalah tahun sebelum Masehi, sebelum kedatangan Tuhan Yesus menjadi manusia. Nanti bumi ini akan berakhir, itu juga dihitung setelah kedatangan Tuhan Yesus sebagai manusia. Kalau kita mau jujur, semua makhluk di bumi ini yang menggunakan penanggalan Masehi, dan itu diakui oleh seluruh dunia, itu mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah pusat dari segala kehidupan, Pak. Bapak mau bicara apa? Mau bicara tanggal kelahiran? Tahun Masehi, Pak. Bapak lahir misalnya tahun 68 atau 67. Berarti Bapak lahir 1967 tahun setelah kedatangan Yesus ke dunia. Itu semuanya berbicara tentang Tuhan Yesus, Pak. Tidak berbicara yang lain. Semuanya berpusat kepada Tuhan Yesus karena dia adalah pusat dari seluruh kehidupan ini. Bumi ini pun akan berakhir nanti pada tahun Masehi. Berapa tahun setelah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Jadi begini Pak Petra dan Pak Ari, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bom secara panjang lebar pertanyaan-pertanyaan yang Bapak tanyakan, ya. Bagaimanapun kalau tidak membuka hati, itu akan menjadi perdebatan terus. Seperti kita mengajarkan, saya juga dulu adalah mentor, Pak. Pada saat saya mengajarkan kepada yang saya kasih training, saya mengatakan kepada mereka, sebelum kita memulai pengajaran ini, mari kosongkan dulu gelasnya. Artinya begini, Pak. Apa yang kita pelajari hari ini tidak akan bisa masuk kalau gelasnya tidak dikosongkan dulu tadi. Hasilnya apa kalau gelas itu tidak dikosongkan? Meluber, Pak, tumpah kemana-mana, akhirnya terbuang ke comberan. Tapi kalau Bapak mau, Ari dan Petra dan pencerah, ya, kalau ingin belajar, kita di sini semua mau mengajarkan, Pak. Mau memberikan sesuatu untuk menjelaskan tentang apa isi Alkitab, apa itu, bagaimana Tuhan Yesus, begitu ya, Pak. Tapi sebaiknya mari kita kosongkan dulu gelasnya gitu loh. Sehingga kita bisa masuk menuangkan airnya dan Anda bisa menyerap. Tapi kalau Anda bertahan airnya itu tetap penuh, maka apa yang kita sampaikan dari beberapa jam yang lalu sampai sekarang itu meluber kemana-mana, nggak akan ada gunanya, nggak bisa diminum, Pak. Nah, ini sudah menjelang subuh di sini, jadi saya pun mau izin pamit nih Pak Bom, karena telinga saya pun udah mendenging-denging dikencingi setan ini sudah. Gitu. Jadi percuma kalau misalnya kondisinya seperti itu terus sampai besok pagi pun kita membahas ini, semuanya akan bertahan dengan apa yang menjadi apa namanya ya, menjadi pegangan dia gitu ya. Nah, mari kita kosongkan gitu, karena ini adalah channel Kristen, apologet Kristen, berarti bapak-bapak masuk ke sini ingin mempelajari Kristen. Terima kasih, kan begitu, ya. Bapak-bapak yang ada di sini, rasanya sudah mencerahkan Anda semua, gitu ya. Nah, jadi itu aja barangkali dari saya Pak Bom. Saya izin dulu pamit karena sudah terlalu malam ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sabar. Udah nginap. Pak Marban, dari pencerahannya saya ada punya pertanyaan satu lagi. Iya, Pak. Boleh nggak? Boleh. Oh. Apa itu? Oh, pertanyaan saya, kalau orang yang tidak mengenal Yesus ya, itu binasa nggak? Sekarang udah didengar belum beritanya? Maka pertanyaan saya itu aja.
Belum. Iya, kan Dia begini. Selamat nggak? Kan begini, ada orang sudah mendengar tapi tidak mengenal, tidak mau mengenal. Ini gimana? Yang pertanyaannya yang mana? Orang yang tidak mengenal sama sekali. Tidak pernah mendengar. Dia tidak pernah mendengar, tidak pernah mengenal Yesus. Nah, ya pertanyaannya. Diselamatkan nggak itu? Ya, mereka itu diselamatkan nggak? Jadi kalau itu ada aturannya masalah kayak begitu. Tetapi kalau kita baca dengan firman yang tadi, makanya beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Maksudnya di situ biar bisa mendengar, biar bisa menerima keselamatan itu. Jadi kalau Bapak tadi bertanya apa namanya? Oh, apa tadi pertanyaannya? Orang yang tidak belum mengenal pernah Yesus, belum pernah Yesus. mendengar, belum pernah mendengar, mengenal Yesus, tentang Yesus. Terselamatkan nggak mereka? Nah, jadi kalau menurut saya itu tidak. Tapi ada tapinya. Tuhan punya ukuran tentang itu. Karena apa? Setiap manusia sudah diberikan moral atau roh. Jadi diukurkan sesuai dengan perbuatannya. Oh, begitu ya? Kalau saya jawab sih nggak diselamatkan itu, Pak. Kalau andai kata manusia nggak dengar, nggak mengenal, buat apa dikeluarin amanat agung sama Tuhan? Nah, itu kita boleh berbeda di situ. Makanya Pak ya, daripada dia mengeluarkan kenyang ke seluruh bangsa, lebih baik masa dikeluarkan aja biar semuanya pada selamat. Menurut saya ya. Karena itu makanya kan tadi malah mati semua, Pak. Kan beda Tuhan sama Bapak. Iya, betul tuh. Tuhan sama Bapak. Iya, kalau kita masuk ke pikiran begitu ya. Iya, pikiran kita itu bukan pikiran Tuhan. Ya, iya, makanya jangan kita samakan. Kan ada ayatnya. Jangan kita samakan pikiran Tuhan sama pikiran kita. Pikiran kita ini hanya segede bau, Pak. Pak Pencera, sekarang saya bertanya makanya sama saya Pak Pencera. lebih sial hidup saya. Oke, dengerin. Saya sudah mendengar ya, tapi saya nggak percaya, binasa saya. Oke. Iya. Baik dulunya saya tuh nggak mengenal ya. Betul. Gue puter balik buat lu, Pak Pencera. Pak Pencera, gue puter balik sama lu, ya kan? Iya. Yesus kan zaman dulu adanya di mana? Saya nanya Pak Pencera, Yesus itu aslinya adanya di mana? Aslinya, kalau menurut kita ya lahir di Bethlehem, di Yerusalem. Matinya di Golgota. Iya. Iya kan? Berarti yang harusnya yang mengenal. Itu kan saya mendengar kan? Ya, yang mendengar berarti hanya orang-orang sekitar situ dong aslinya kan? Perumpamannya begitu kan? Berarti yang di Cina, yang di negara-negara lain nggak pernah dengar dan nggak pernah kenal. Berarti kalau menurut pemikiran Anda, mereka mesti mati. Benar nggak? Iya, betul. Nah, gue putar balik. Nabi Muhammad ada di mana? Oh, itu tanya Pak Ari kalau begitu. Nah, iya nggak? Saya nanya balik tuh. Nabi Muhammad dari mana asalnya? Nah, dari Arab kan? Berarti orang yang nggak mengenal Muhammad nggak bakal ngucapin syahadat, berarti nggak akan jadi Islam. Oleh karena itu, kenapa Nabi Muhammad segera mewartakan coba menyebarkan Islam dengan cara apa? Memperluas wilayah kekuasaannya kan, agar orang kenal ya kan. Caranya gimana? Kalian selalu menghina umat sebelah, selalu menghina amanat agung, tapi mereka nggak ngerasa mereka pun punya amanat agung gitu loh. Secara nggak langsung mereka juga punya amanat agung, menyebarkan berita agak ajaran mereka itu dengan cara apa? Ke negara ini, ke sana, ke sini, ke sana ya kan. Perang sana, perang sini, nyerang sana, nyerang sini ya kan. Kasih perintah, tawarin, lu mau damai nggak mau damai, lu mau ikut gua, lu ikut gua, lu nggak mau damai, lu nggak usah ikut lu gua serang gitu.
Itu kan secara nggak langsung juga amanat agung. Pikirannya begitu aja, nggak usah ditanya. Aduh, simple itu pertanyaannya mah. Terus yang tadi Pak Petra ya yang masalah bilang itu kalau nanti dia mati di atas sana berarti harus menebus dosa manusia balik. Sebenarnya semua dosa sudah dihapus, Pak. Kalau menurut saya, semua dosa ketika dia mati di salib sudah dihapus. Cuman balik lagi manusianya kalau nggak mau terima buat apa? Bagaimana mau dihapus dosanya gitu. Sekarang udah dihapus tapi berkhianat. Saya ngambil contoh. Lu punya utang sama gua, ya kan? Kalian punya utang sama saya. Kalian tolong dong dilunasin utang saya gini-gini. Oke, saya lunasin. Udah saya lunasin, kalian nggak mau percaya sama saya, nggak mau nurut perintah saya gitu. Tapi kalian malah nurut perintah orang lain, berkhianat sama saya gitu. Ketika kalian ada masalah, buat apa saya bayar utangnya lagi buat lu orang? Udah dikasih pengampunan, tapi nggak mau terima pengampunan, buat apa? Ya salah sendiri, bego lu orang sendiri nggak mau terima. Simple itu mah. Simple yang mananya Pak maksudnya? Ya itu simple kayak tadi, kayak kamu kan apa si Petra kan nanya. Berarti yang pertanyaan saya, yang jelas jawabannya selamat atau tidak orang yang tidak mendengar Yesus. Pak, tidak bisa jawab, Pak. Oke. Sudah ada. Firman Tuhan kan sudah. Siapa yang percaya? Kalau dia nggak dengar, nggak mengenal, bagaimana dia percaya, Pak? Oke. Pak Bomom jawab ya. Pertanyaan yang sangat mantap. Ini yang saya tunggu-tunggu. Siapa yang bertanya tadi? Pak Pencerah. Oke. Pak Pencerah. Tadi Bapak pertanyaan bagaimana Pak? Tolong diulang. Simak yang di rumah ya. Iya. Oke, silakan. Kalau orang tidak mengenal, tidak pernah mendengar Yesus, apakah mereka terselamatkan? Itu pertanyaannya. Sudah Pak? Sudah? Ya sudah. Oke, saya jawab pakai dalil dengan penjelasan ya, boleh ya? Ya boleh, sejelas-jelasnya kalau bisa. Semoga Bapak hari ini dibaptis dan Ari juga dibaptis. Oke, itu pertanyaan mantap dan itu pertanyaan jarang orang jawab ya. Ini Pak Bombom. Oke. Jadi begini, saya tanya sama Bapak dulu. Yang tidak pernah dengar Yesus, apakah dia tidak berdosa? Mereka itu kan ini sekarang mereka kan punya kepercayaan tradisionalnya mereka. Ya. Itu mereka kan suci Pak. Mereka suci ya, Pak. Itu kan menurut ajaran mereka. Suci kah? Itu yang mereka. Sabar. Mereka suci kah atau berdosa? Takaran dosanya menurut mereka. Iya, nggak usah. Menurut pribadi mereka. Dengar. Saya tanya manusia seluruh dunia ini berdosa atau tidak? Bapak kan tanya, saya tanya Bapak kembali. Bapak suci Pak? Bapak suci? Kalau menurut saya ada berbuat karma jeleknya ada. Ya, berarti manusia tidak mengenal Yesus berbuat. Suci, berarti yang tidak mengenal Yesus berbuat dosa, ya. Oke? Makanya tadi Pak Nabi YouTube, Nabi 27 dia bilang, itulah perintah agung, oke ya? Yang tidak kesampaian mendengarkan kabar Yesus. Pertanyaan saya dulu. Dia berdosa enggak? Jelas dia berdosa. Kalau Tuhan tidak hukum dia, berarti Tuhan tidak adil. Sedangkan dia berdosa. Kita baca ayatnya, silakan. Bapak baca ya. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oke, ya ini khusus yang sudah mengenal, oke? Ini Pak ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bapak salah satunya yang tidak percaya, sudah mendengar, tapi Bapak tidak percaya Yesus. Bagaimana dengan yang belum pernah dengar? Pertanyaannya kan begitu Pak ya? Ini ayatnya Pak. Iya betul. Oke, tenang aja Pak. Pak Bom di sini. Pak Bomong gitu loh. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia
jika mereka tidak pernah mendengar, tidak mendengar tentang dia? Itu kan pertanyaan Bapak. Iya. Jika mereka tidak mendengar tentang dia, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Betul nggak, Pak? Iya. Ya kan? Jawabannya cuma 2, Pak. Itu tadi. Dengan satu, saya tanya, orang yang tidak pernah dengar Yesus, apakah dia suci? Berdosa, Pak, di mata Tuhan. Kan? Oke? Dan Allah tidak punya kewajiban lagi untuk menyelamatkan dosa. Orang-orang yang berdosa. Karena dia sudah turunkan anaknya. Firman-Nya. Tidak ada lagi penghapusan lagi. Karena anaknya sudah mati di kayu salib. Dengan darah. Itu saya jawabannya, Pak. Mau terima tidak terserah. Karena manusia, saya tanya Bapak, kalau Bapak bilang ada manusia suci, saya tanya, sucinya bagaimana? Semua manusia berdosa. Sebentar dulu. Iya, diselamatkan. Masuk neraka. Neraka. Karena dia berdosa. Oh, berdosa. Berdosa tidak sengaja loh, Pak. Dia tidak mengenali Yesus, tidak mendengar Yesus. Kan saya bilang, dengar Pak, dia belum mengenal Yesus, tapi dia kan hidup dalam dosa. Kecuali Tuhan tidak adil loh, berarti dia berdosa, baru tidak mengenal Yesus. Sedangkan saya sudah mengenal Yesus, saya berdosa. Tuhan tidak adil dong. Tahu paham ya? Jadi Tuhan itu adil, yang berdosa neraka. Apalagi Bapak yang sudah tahu kepala batu. Oh, salah kita bicara dengan Bapak saja. Ya, oke, itu aku merasa bahagia kok, Pak. Epen aja, terserah Bapak. Epen, terserah Bapak. Kan Bapak katanya penyelamatan. Terserah. Yang penting Bapak pertanyaan sudah jawab ya, secara alkitabiah. Ya. Iya. Bapak mau selamat dan tidak, yang penting saya sudah sampaikan. Makanya jangan sampaikan lagi berita-berita itu. Mendingan orang itu sampai seumur hidupnya. Salah. Oh, salah. Salah. Ini Pak. Mereka dengar tambah dosanya tambah. Karena Bapak kepala batu. Bapak kan tidak mendengar. Nih. Berat ya, karena pernah dengar kan. Coba kalau dulu saya nggak emang dengar. Manusia ini seperti Bapak semua. Bapak sendiri terselamat nggak apa-apa, saya nggak rugi-rugi. Banyak yang dengar sini nanti bertobat. Bapak mau lihat orang yang bertobat satu. Mau dengar? Saya putar suaranya ya. Kau dengar ini. Kau dengar Pak Lul. Kau dengar Dul. Kau dengar ya Dul ya. Ini serang Pak Bomo, puji Tuhan sudah 3 orang bertobat. Kau segeralah. Yang lain lanjut dulu. Silakan. Kalau Bapak ngomong begitu, Bapak mandang balik ke kasus Nu, Pak. Ya kan. Tuhan udah ngingetin, ya kan. Ini gue bakal kirim air bah, ya kan. Tapi orang pada nyolot, ya kan. Pada nggak percaya, nggak mungkin hujan gede. Ternyata hujan gede, banjir. Itu kan orang menurut kitab Bapak, orang yang sudah dengar kan, Pak, jangan tahu, dari Tuhan. Ini orang yang sama sekali tidak pernah mendengar. Pak, kok dia bisa binasa juga? Ya, makanya. Ya kan dari awal sudah berdosa, Pak. Hah? Pak Penjerah. Orang membunuh dosa nggak? Kalau dia agama Buddha? Ya, dosa paling berat itu, Pak. Membunuh itu dosa kan? Dosa paling berat. Ya udah neraka dong. Pokoknya udah berdosa, masuk neraka. Titik. Itu bukan masalah dia dengar Yesus apa enggak. Itu karma berat maksudnya. Ya, itu karma berat kan. Di dalam kehidupan yang akan datang. Ini masalahnya bedanya di situ. Kalau Buddha itu kan ada reinkarnasi. Iya. Percayaannya kan ada reinkarnasi. Kita nggak ada, Pak. Kita bukan reinkarnasi, nggak ada reinkarnasian. Mereka reinkarnasi pun setelah itu kan ada cerita dia minum air akhirnya lupa semuanya. Baru bisa reinkarnasi. Itu dia reinkarnasi belum tentu jadi manusia lagi, bisa jadi binatang. Iya, kalau karmanya buruk jadi binatang dia. Iya. Ya, itu betul, itu sang penggugat. Sebenarnya banyak juga yang sudah tahu Buddha, Pak, sang penggugat ini. Memang sebentar Pak. Puji Tuhan. Saya memang mantan, Pak. Sebentar Pak. Sebentar, bosan. Saya potong pelet, saya kasih final aja. Bapak tadi masih protes yang tadi saya jelaskan ya, Pak? Oke Pak ya? Iya, itu jawaban Bapak. Kan, ini saya kasih logika biar Bapak buka ya, supaya di rumah juga terluka. Minta maaf teman-teman, ini Bapak ini harus kita bawa dia ke dalam Kristus.
Sekarang begini Pak, Yesus datang ke dalam dunia itu, dia bertemu sama kami diselamatkan karena kasih anugerah. Kemudian Bapak sudah mendengar, tapi Bapak nggak mau percaya. Contohnya begini, saya ketemu Bapak sekarang di studio. Sekarang saya langsung bilang, kami ada siapa ini, berapa orang di dalam ini? Bentar ya, bentar. Aduh, orang bergabung. Sebentar, saya kirim link. Oke, mau link? Ada link sudah ya? Mau bergabung silakan. Nah, ada pencerah, Lider Rewawa, Mordekai, Pak Marban, Sang Penggugat, Nabi 27, Petra. Nah, ini saya kasih contoh. Sekarang uang saya ada 8 juta. 7 juta. Ya, siapa namanya nih? Pencerah. Sang pencerah. Pencerah. 7 juta ya duit saya ya, benar nggak? Iya. Terus. Oke. Saya kasih duit. Saya simpan tuh duit ya. Saya kasih saja 1 juta buat Petra. Kalian berenam ini ribut nggak? Ribut nggak? Ribut ya. Iri lah ya. Iri ya. Tapi kalau duit saya lebih dari 7 juta, saya nggak iri, Pak. Sebentar dulu, ini percobaan Bahlul. Kau diam dulu. Udah saya kasih 1 miliar sudah, contoh. Saya kasih 1 miliar buat Petra. Duitnya dia juga 10 miliar. Saya kasih 1 triliun dulu buat Petra. Ayo, contoh, ini contoh. Saya orang miskin tapi saya kasih contoh. Udah paham ya? Terlalu besar tuh 1 triliun. 1 triliun uangnya berapa banyak ya? Ya 1 juta aja lah. Oke? Saya nggak kasih kepada Nabi itu, Nabi 27, Sang Penggugat, Marban, Lider Rewawa, Mordekai, termasuk penjara. Petra ini mendapatkan kasih anugerah, sehingga saya mengasihi dia, saya kasih dia 1. Contoh saya ini Tuhan. Pertanyaannya sama Bapak penjara, Bapak bisa tuntut saya di pengadilan? Aduh, Pak Bom tidak adil. Kenapa aja kasih Petra? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bakal bisa lah duit-duitnya Pak Bom. Nah, duitnya saya. Sama dengan Tuhan. Tuhan mengutus anaknya untuk menyelamatkan. Dia kasih, itulah kami orang Kristen kasih anugerah. Contoh, Petra sudah dikasih, Nabi 27 sudah dikasih, Sang Penggugat sudah dikasih. Kalian 4 orang tidak dapat, 3 orang aja saya kasih. Berarti mereka menerima kasih anugerah. Paham ya? Paham ya? Jadi nanti yang cemburu tuh kamu nggak dapat duit, nggak bisa belanja. Kamu mau tuntut saya? Nggak bisa. Karena mereka mendapatkan kasih anugerah. Paham ya? Itu sudah. Kalau nggak jelas lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah terserah. Oke? Kalau saya ya Pak Bom, saya malah bilang, pertanyaan dia itu sebenarnya garis merahnya itu adalah amanat agung Pak Bom. Bilang suaranya. Sudah, itu tadi jawaban sudah. Makanya jadi amanat agung itu masih pertanyaan panjang lagi. Jadi saya udah kasih contoh itu, jawaban tadi di Roma. Ya, Roma 10 ayat 13 dan 14. Jadi bagi yang tidak percaya, tidak mengenal Yesus, pertanyaan saya, dia itu percaya nggak? Dia berdosa nggak? Kan dia berdosa. Kalau dia nggak berdosa boleh. Di mata Tuhan dia berdosa. Makanya 2 jawaban itu saya kasih. Yang pertama itu, dia berdosa nggak? Dia berdosa. Yang kedua, yang saya kasih contoh ini. Ya, kasih anugerah itu. Sebenarnya kalau saya gini, sorry Pak Bom. Kalau orang nggak mengenal, berarti kan minimal harus ada orang yang memperkenalkannya. Benar kan? Aduh, Pak Nabi 27 lagi nih putar jauh sekali. Enggak, sekarang saya tanya Pak Nabi. Pak Nabi sudah pergi menginjil ke daerah yang belum kah tidak? Hah? Gak usah Pak, itu lebih panjang lagi. Makanya memang firman Tuhan diberitakan. Terus tiba-tiba perjanjian firman Tuhan belum disampaikan sama daerah yang paling terpencil. Khusus di hutan-hutan gitu loh. Ya, ayo, di hutan-hutan kan di Papua ini masih luas. Nah, baru kira-kira gimana itu? Makanya kan ada firman juga, Pak. Lada apa? Pekerjaan banyak, berarti penuainya dikit. Gitu. Iya, makanya nih ayat ini kan saya sudah tunjukkan di Roma nih. Makanya ada yang bertanya di Roma, Paulus katakan demikian. Masa Bapak tidak baca ayat ini, Pak? Bapak gimana sih Nabi 27? Nih. Aduh ampun, Nabi. Makanya ini kan sudah diberitakan, kan sesuai dengan perintah agung itu kan sudah terjawab di sini. Nah, ini kan mereka bertanya nih. Perintah agung itu ada di ayat 13 ini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini atas perintah. Perintah sudah itu perintah agung.
Betul, itu makanya kan. Ya, iya, nanti ayat 14 ini yang tadi itu Bapak tanya, makanya saya jawabnya 2. Kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ngapain lagi Tuhan mau menyelamatkan apa lagi? Tinggal datang menagih upah. Itu rencana Tuhan semua. Tidak mungkin dunia kiamat, tunggu dulu. Nanti dulu sampai dunia kiamat dulu, sampai selesai penginjilan dulu baru dunia kiamat. Nggak bisa begitu. Ya, makanya tugasnya kita ini, kita bekerja keras biarlah mereka diselamatkan. Iya. Apalagi yang sudah dengar kayak begini, sudah ulang-ulang saya jelaskan. Mau capek deh. Kita juga capek. Ya, silakan yang lain. Pak Litra, silakan Pak Litra. Bentar ya. Ya. Sebelum saya pamit, saya mau sampaikan. Makanya awal dari pertanyaan saya itu pada saat penebusan, penyalipan, bagaimana yang sebelum terjadi penyalipan dan sudah ada terjawabnya. Nah, itu kan. Sebelum penyalipan itu kan pada waktu Yesus itu kan disalibkan dan mati itu kan orang-orang kudus semua bangkit, Pak. Mereka jalan ke kota kan, yang hidup dalam kekudusan. Yang mati tidak kudus itu tetap di neraka. Ya. Kemudian orang-orang kudus yang percaya Yahweh Elohim, mereka diselamatkan. Udah paham, Pak? Pada waktu Yesus itu orang-orang mati semua dibangkitkan. Udah pernah dengar baca ayatnya, Pak? Ya, ada ayatnya, Pak ya. Saya berbicara. Penebusan itu bisa dikatakan gagal tidak? Gagal mbahmu. Selalu kau bilang gagal. Kau ini mau coba saya dari tadi sudah jelaskan gimana sih? Otakmu yang gagal. Saya udah capek, Pak, bicara begitu tuh sama kamu. Kalau kamu mau terima terserah lah. Gimana kok gagal-gagal? Oke. Tidak ada gagal, Pak. Jangan bicara gagal terus, Pak. Bapak-bapak itu otaknya gagal. Tuhan, Pak Bom. Kegagalan manusia, mereka anggap Tuhan yang gagal. Bukan, otakmu yang gagal. Gimana sih? Saya udah jelaskan dari tadi kok nggak bisa tercerah. Saya nggak perlu Bapak. Bapak mau selamat tidak terserah. Yang penting orang-orang yang mendengarkan Pak Bom dan teman-teman. Itu aja. Gagal-gagal di mana? Sudah jelaskan pakai rinci begitu, gagal di mana? Nggak rugi ya Pak Bom. Nggak rugi saya. Malah kalau kita ngomong sambil bercanda, jalan ke surga kan sempit, jalan ke neraka kan luas kan. Kalau makin banyak pesaing ke surga, makin sempit jalannya. Karena saya mau mengikut Kristen dengarin. Di mana saya ulangi. Jangan cek dua daerah. Dengarin. Karena saya mau mengikut Kristen gimana caranya, di mana saya jangan cek dua daerah. Oh, bisa Pak. Ya, Bapak biasanya masuk di channel nggak Pak? Ya enggak ada channel ini, aku nonton di channel Pak Bapak ini, Pak Pupuk. Haleluya. Terserah Anda mau selamat tidak. Banyak orang di luar yang tercerahkan. Manusia sekarang banyak pintar. Saya udah jelaskan ini hari ini, pasti saya yakin dan percaya dalam nama Yesus hari ini ada orang bertobat lagi. Silakan hubungi Pak Bom, ini nomornya. Nomor studio. Nih, promosi. Haleluya. Yesus dasar. Hubungi Pak Bom ya, kalau mau bertobat. Oke, terima kasih Pak Bom. Terima kasih Pak. Ya, makasih ya. Rajin-rajin masuk aja Pak. Tetap diskusi dengan hati tenang Pak ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi Pak. Makasih banyak Pak. Oke, terima kasih juga dari pencerah ya, Pak Bon ya. Maaf bila ada pencerah juga keluar ya. Ada masih banyak teman yang ini Pak. Bukannya mau berakhir ini. Belum. Ini ada Pak Anak Jin, ada ya. Ada Anak Jin nih. Mau berakhir. Bisa belum. Siang. Ada Anak Jin Pak Bob. Sampai jam berapa ini? Kalau silakan. Siapa yang mau bertanya? Halo, Pak Bom. Ya, Pak Obaja silakan. Saya mendadak terbangun dari tidur mendengarkan suara Ari dan saya tergerak untuk disuruh membuka QS 5 ayat 46. Tolong dibukakan aja Pak. Jangan kalau Pak. Kalau Ari percaya silakan, kalau Ari tidak percaya sudah. Sudah Pak. Jangan Pak. Nggak bisa kita buka Pak, itu bukan kitab kami. Nggak boleh Pak ya. Gitu ya. Di situ dikatakan, dan kami
untuk teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Ya, nggak tahu berhubungan apa tidak dengan omongan Pak Bomo tadi, kayaknya sih berhubungan. Silakan, saya live lagi karena saya sudah sampaikan. Ya, sudah Itu Pak. saja. Ayat itu sudah 1000 kali di Ari, Pak. Tapi Ari tidak pernah mengakui, Pak. Dianggap itu angin lalu. Ya, terima kasih Pak Bobom. Saya out ya. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak Baja. Ya, yang sudah bertobat, yang baru bertobat, mendengar share Pak Bobom, tulis berkati ya. Nih, hubungi studio. Pak Bobom kasih jalan di mana Anda mau dibaptis. Gereja mana? Di daerah Anda. Karena Pak Bobom banyak kenal ya. Silakan. Oke? Halo Pak Bom. Ya, anak jin. Ya, silakan. Ini ada Mordekai, Lidra Rewawa. Pak Lidra. Pak Lidra. Duh, tidur ya. Bikin mie goreng kah? Pak Mordekai. Ya, Pak Bom. Ini ada Pak Jin baik ini. Silakan. Kenapa? Pak Bom. Pak Jin baik kenapa? Ya, Ada kajian yang baik. Untuk semua yang bapak-bapak Kristen yang di room ini ya, saya sebenarnya mau bertanya, tetapi takut juga untuk bertanya karena ini mengenai Injil ini. Enggak masalah asal bertanya, enggak masalah. Asal bertanya betul-betul memang tidak tahu. Ya, maaf ya Pak, yang bapak. Karena memang pengen tahu gitu loh. Ya, saya pengen tahu nih. Injil ini kan saya pahami itu mengenai baik dan si jahat. Itu yang saya pahami seperti itu. Injil baik dan si jahat maksudnya bagaimana? Jadi begini, maksudnya menceritakan iblis. Iblis itu kan si jahat. Ada iblis, ada kuasa iblis untuk merasuki manusia untuk berbuat jahat. Nah, yang si baik ini itu adalah Allah, Tuhan. Nah, yang saya tidak mengerti mengapa selalu manusia yang disalahkan di dalam Injil ini, seperti kisahnya Sodom dan Gomora, seperti kisahnya Nabi Nuh, seperti ya masih banyak. Oke, saya paham. Ya. Sebentar, ya, belum. Jadi gini. Enggak, ini kita persingkat waktu. Pertanyaan Anda tuh saya sudah paham. Kok yang berbuat dosa iblis, setan, kok manusia yang jadi sasaran gitu kan? Iya kan? Kurang lebihnya seperti itu. Nah, saya sudah paham pertanyaan Anda. Karena saya sudah paham juga menjawab pertanyaan Anda. Jadi begini, saya jelaskan ya. Singkat saja nih. Saya singkat ya. Bahwa manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Ya. Manusia ini diberi free will oleh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia bukan robot. Oke? Dalam dunia ini ada dua kekuatan. Kekuatan pertama adalah yang maha kuasa. Dan ada yang mau sok-sok berkuasa. Sok berkuasa ini iblis. Mau mengambil hak otoritas Tuhan. Oke? Nah, kita sebagai manusia harus menunjukkan integritas. Sebagai ciptaan Tuhan, kita harus berpihak kepada Tuhan. Percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, artinya kita diselamatkan. Kalau Anda lebih percaya pada tuduhan iblis, berarti kita tidak selamat. Itu aja kok repot. Sekarang begini, siapa sih anak jin? Begini ya. Misalnya ada dua orang ini, ya, ada dua orang, ada si A dan si B. A si orang baik, B orang jahat. Anak jin kalau percaya sama orang baik selamat nggak? Selamat. Kalau percaya sama orang jahat? Tidak. Nah, begitu juga Tuhan itu kudus, Tuhan itu baik. Dia sudah mengatakan,
Ya, bahwa siapa percaya aku akan selamat. Jangan makan buah ini kamu akan selamat dan sebagainya. Tetapi manusia lebih percaya sama iblis. Iya. Artinya Ya, Anda mendukung, artinya kita mendukung iblis. Artinya kalau kita mendukung iblis, secara sifat kita ini iblis gitu loh. Iya, maksudnya gini. Maksudnya yang saya mau tanyakan itu, makanya saya takut untuk menuduh Injil. Ya, nggak apa-apa. Jadi begini, di situ kan ada kuasa jahat, kuasa iblis. Mengapa Tuhan tidak menghilangkan kuasa iblis saja ini? Oke. Maksudnya itu. Kan, jadi tadi kan sudah dikatakan dia, manusia diberi free will. Saya jelaskan lagi nih, manusia diberikan free will. Artinya bukan diciptakan sebagai robot. Itu apa ya? Bukan diciptakan sebagai robot. Oke? Jadi manusia diberi kebebasan memilih. Kalau kamu percaya sama Tuhan, akan selamat. Kalau kita berintegritas, saya tahu. Nah, ke arah sana saya tahu. Maksudnya gini, saya menangkap bahwa di sini tuh Injil itu menceritakan ada kerajaan jahat dan kerajaan baik. Ya. Jadi kenapa Tuhan itu tidak membinasakan kerajaan jahat ini? Kalau begini aja lah. Begini aja. Manusia ini kan sifatnya ingin tahu. Begini. Saya tahu pertanyaan Anda. Saya tahu pertanyaan Anda. Begini. Saya ngerti. Anda dengar dulu supaya disingkat. Kenapa kalau begitu Tuhan kan menghendaki manusia masuk surga? Kenapa yang jahat tidak dimatikan aja begitu kan? Kenapa iblis yang nggak dimatikan? Ditiadakan begitu kan? Karena saya larinya ke arah kitab Wahyu. Kenapa mesti malaikat itu perang sama iblis? Padahal kan kalau iblis dibunuh jadi apa? Dimatikan jadi apa? Begini dulu. Mengapa harus dibunuh? Karena saya nggak paham. Pertanyaan ini udah diulang-ulang dari kemarin. Jadi begini, kan sudah dijawab. Sebentar dulu teman. Sebentar gini. Sudah tahu jawaban Anda begini ya. Sekarang begini. Izin baik. Misalnya ya, Anda ini dituduh, difitnah. Perlu waktu nggak untuk buktikan fitnah itu tidak benar? Enggak, saya bijaksana nggak? Gini, sekarang begini. Ada orang menuduh jin. Aduh, coba dengar dulu. Ada orang menuduh jin baik, ya, bahwa jin baik ini ajarannya nggak benar, suka fitnah. Oke. Sekarang apakah boleh jin baik langsung yang nggak percaya langsung bunuh? Bijaksana nggak? Ya. Bijaksana nggak? Nggak bijaksana. Harus perlu waktu proses. Harus dibuktikan. Oh, bahwa tuduhan orang terhadap jin baik ini nggak benar. Itu yang bijaksana. Demikian juga begitu. Tuhan ini dari awal sudah difitnah iblis. Bahwa Tuhan itu nggak benar. Berbohong. Nah, kita sebagai manusia, kalau percaya sama Tuhan, buktikan bahwa memang ajaran iblis itu nggak benar. Iya. Itu loh. Kan kitab Wahyu kejadian itu menceritakan bahwa malaikat Tuhan berperang dengan malaikat iblis, malaikat kejahatan. Nah, malaikat iblis. Iya. Maksudnya iblis kan mengambil malaikat-malaikat dari sepertiga malaikat Tuhan kan untuk jadi... Itu artinya malaikat yang sudah menjadi iblis. Iya, dalam kekristenan jadi jahat kan. Nah, maksud saya gini, si malaikat Tuhan itu melawan iblis, maksudnya berperang dengan iblis. Dan iblis itu kan udah jadi roh. Dia kalau berperang terus mati jadi apa ya? Bingungnya saya di situ. Ini ya. Kalau kita baca Alkitab itu perang rohani itu Anda tahu ya. Artinya kuasa kebaikan dalam diri kita ini, kita berperang dengan pengaruh-pengaruh jahat gitu loh. Enggak, di situ diceritakan malaikat, bukan manusia loh. Iya betul, malaikat. Itu kan roh. Sekarang begini aja. Kamu sebenarnya hidup kamu ini berperang nggak sama kuasa jahat? Ya. Kamu setiap hari dipengaruhi loh oleh roh jahat. Iya. Misalnya gini, sudah tahu kita tidak boleh mencuri, tetapi kadang-kadang kita masih usil pergi mencuri. Sudah tahu tidak boleh berzina, kita masih berzina. Itu kita berperang dengan kuasa roh jahat. Gitu loh. Ya betul. Silakan Pak Bob. Tapi di situ diceritakan di kitab Wahyu kan bukan seperti itu. Diceritakan di kitab Wahyu itu malaikat itu berperang dengan ular tua naga ini.
Nah, si naga itu menandakan apa kuat? Bukan berarti naga beneran. Dalam Alkitab kalau naga itu artinya kuasa jahat, pemerintahan jolim, gitu loh. Itu artinya. Jadi begini, cerita-cerita Wahyu, kitab Wahyu ini, malaikat itu berperang dengan dengan iblis. Coba bukakan ayatnya aja Pak Bom supaya dia lebih jelas ayat apa sih. Nggak usah dulu, jangan nanti. Ya Bu, pertanyaan pertama dulu yang saya mau jawab. Nah, silakan Pak Bom. Tadi kamu bilang apa pertama? Kenapa Tuhan tidak habiskan iblis kan? Ya, karena saya pertanyaan saya yang itu. Ya, udah. Nggak usah lari ke naga-naga. Kamu ini aja kamu bingung-bingung kok. Itu nggak? Pertanyaan kamu. Naga larinya kan Ya, sampai kamu kan nggak tahu naga siapa. Ya iblis. Naga itu kamu. Si iblis tua, bukan dong. Kamu. Bukan. Kamu anaknya. Namamu kan jin kan? Ini ada jin ini. Nama kamu nih. Siapa tuh? Anak jin. Ya kamu udah anak jin. Bercanda ya. Bercanda. Tinggal besok cucunya. Nah, sekarang mungkin aku tanya. Pertanyaan kamu, kenapa Tuhan tidak habiskan iblis saja? Betul nggak? Ya, betul sekali. Ya, kenapa? Saya kasih contoh di kitab Ayub ya. Saya kasih contoh di kitab Ayub ya. Saya buka kitab Ayub ya. Kasih contoh. Ayub 1 ayat Nasabaraha ayat 12. Jadi sepertinya si iblis ini kuat sekali, kayak punya kerajaan gitu. Kalau menurut saya Injil ini menceritakan seperti itu. Diam-diam otak kau saja iblis. Bukan Injil yang menciptakan. Marban masih ada nggak Marban ya? Bisa dibunuh. Ada. Oh, ya. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nih iblis, jin, kau dengar bapak kau nih. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Oke? Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Iblis itu dikasih izin sama Tuhan. Untuk apa? Untuk mencobai Anda. Kenapa? Karena itu izin dari Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak habiskan saja. Pasti pertanyaan begitu kan? Itu kan berarti kan suatu kesalahan siapa dong kalau begitu? Tuhan punya kepentingan. Dia memakai iblis untuk menguji dia punya umat. Ya berarti kan sesuatu, makanya saya bilang saya takut salah kalau bilang kepentingan. Kamu mau tanya Tuhan, tanya sama Tuhan. Kamu kan lagi dulu, tanya sama Tuhan. Kalau bertanya kamu dijelaskan pakai ayat Alkitab. Dengar. Tadi kan saya udah jelaskan, Ayub itu nabi yang sangat tabah. Kamu baca kitab Ayub dulu lah, supaya kamu nanti baca. Kamu pasti belum pernah baca kan kitab Ayub? Belum. Saya kasih kamu PR dulu. Kamu kan senang baca Alkitab, bertanya Alkitab. Kamu baca dari kitab Ayub dulu supaya kamu bisa paham. Ya, kenapa sampai... Jadi Tuhan itu punya kepentingan, kami nggak bisa menjawab. Karena memang Tuhan punya kepentingan. Kenapa? Karena kita sudah baca ayat tadi. Karena dia menguji, iblis itu kan mau mencobai Ayub. Iblis datang kepada Tuhan. Iya, oke. Tapi Kalau Tuhan punya berkata kepentingan. Oke, ya Tuhan berkata apa? Ya. Tuhan berkata apa? Kamu udah tahu kepentingan Tuhan nggak? Saya tanya. Kamu udah tahu kepentingan Tuhan nggak? Ya oke, ayo jawab. Punya kepentingan. Saya tanya, kamu tahu nggak kepentingannya apa? Di kitab ayat terakhir itu. Kamu tahu nggak kepentingannya Tuhan? Saya tanya dulu, kamu jawab. Kamu udah bertanya dari tadi, saya tanya sama kamu. Kamu tahu nggak Tuhan punya kepentingan? Saya tidak tahu. Cuma kan Pak Bambang tadi bilang punya kepentingan. Sama dong. Iya. Maksudnya, ya? Oke, kalau Tuhan punya kepentingan, tapi di kitab Wahyu malah iblis. Wahyu itu belum terjadi, anak jin. Nah, itu dia. Kalau itu yang akan nanti. Dengar dulu. Makanya itu kita di dalam dunia ini, ya, iblis masih ada dalam dunia, makanya dibuang ke dalam dunia. Yesaya 14 ayat 12 dan selanjutnya. Nanti di kitab Wahyu itu, Wahyu mana yang kau tanya? Wahyu 13 yang berperang dengan Michael. Yang mana?
Iya, yang berperang melawan naga sama pengikut-pengikutnya. Iya. Yesus itu berperang itu bersama wahyu malaikat. itu. Dengar. Kitab Wahyu itu dia menceritakan yang ke belakang dan sampai ke depan. Dia berperang makanya dia dibuang ke dalam dunia. Dia kalah kan? Gabriel. Enggak kan? Apa? Kan kisahnya begitu. Lucifer. Mikael, Gabriel dengan malaikatnya sepertujuhnya itu berperang lawan Lucifer. Mereka kalah, sepertiganya dibawa. Malaikat yang kalah itu. Jadilah iblis mereka. Dibuang ke dalam dunia ini. Paham nggak? Nanti mereka di akhir zaman tuh Wahyu 20 mereka dihakimi. Sama mereka, kita manusia masih hidup dalam dunia, mereka menggoda kita, termasuk Anda digoda, makanya Anda jadi jin. Ya udah. Kalau saya pahami kamu itu terima kan tidak terserah. Kalau saya pahami dari kitab Wahyu, setelah berperang lalu dibuatlah dunia baru yang 1000 tahun itu kan. Makanya baca Alkitab 1000 tahun itu lain lagi. Iya, setelah berperang, kau dengar. Kitab Wahyu itu penglihatan dari belakang sampai ke depan. Kau bertanya sama kami, jangan kau baca buta-buta. Kami ini baca bukan di Wahyu saja, dari Kejadian sampai Wahyu. Kau baru baca satu sudah protes kita. Gimana sih kau? Kau boleh begitu ya? Kitab Wahyu kan menceritakan akhir zaman, bukan awal. Iya, nenekmu yang akhir zaman, semua memang. Kau tidak paham-paham sampai. Sekarang saya tanya, di mana ada ayat mana bahwa iblis dibuang ke dalam dunia? Ayo. Saya mau tes otak kamu nih. Tadi saya jelaskan kamu nggak ngerti. Gimana? Di kitab Kejadian. Awal. Itu saya baru bicara tadi. Aduh, memang otak kau ini sakit sekali. Kan saya baru bilang kitab Yesaya 14. Gimana sih? Kitab Kejadian dong. Kan iblis diusir dari. Saya bilang kitab di mana? Di kitab Kejadian itu iblis sudah ada dari dulu di Taman Eden. Yang di bumi. Di bumi, dilempar di bumi. Kan diusir ke bumi. Diusir. Gimana sih Pak Bom? Di kitab Yesaya. Kamu melawan sekali sama saya. Kau yang pintar Alkitab atau saya? Dodol, saya udah mulai jengkel sekali sama kau. Saya baru bicara, kau sudah mulai lagi protes lagi. Kau sekarang kan kau lebih pintar daripada aku. Macam mana pula? Dia menggoda Adam itu, dia udah diusir itu. Kau ini kau dengar ini. Kau dengar ini. Ini kitab Yesaya ini. Kau dengar ini. Kau baca ini. Iya, tapi sebelum itu. Tidak, tinggal dia dulu bicara. Ini kau dengar. Ini Yesaya ini bisa melihat ke belakang, bisa melihat ke depan. Makanya ayatnya di mana ditulis. Nah ini. Kau lihat ini, kau punya bapak ini, nih diusir ini. Kau kan anak jin. Jin punya bapak ini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke dalam bumi. Ya, yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, itu, ayo. Udah, ya. Itu ayatnya. Jadi Alkitab itu dia bisa lihat ke belakang, bisa lihat ke depan. Harus belajar. Jangan kamu bertanya pakai otakmu. Jadi kalau intinya, kalau jawab pertanyaanmu itu. Menceritakan karena ada jin, ada setan, ada roh jahat. Sepertinya banyak sekali. Kayaknya sebuah kerajaan jahat gitu. Jadi kerajaan jahat itu kerajaan. Iya, makanya jadi dia punya kerajaan di dunia ini. Makanya kerajaan itu artinya kekuasaan, kuasa. Sebentar. Jadi makanya kita ini manusia dirayu-rayu terus untuk menjadi pengikutnya. Karena kerajaan iblis itu ada. Iya, saya bilang ada. Makanya kan saya bilang tadi kalau saya bahas Injil ini saya takutnya orang Kristen marah. Maaf. Ada sudah dibuang itu sudah dibuang dalam laut. Iya, iya mau bahas apa coba? Ada kerajaan Tuhan. Jadi sepertinya Tuhan itu teman-teman. Sebenarnya kalau saya dengar dia berbulut. Suara kecil. Jadi kalau kamu pertanyakan tadi, kenapa Tuhan nggak binasakan iblis saja? Kalau pertanyaannya kayak begitu, tanya sama Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu tidak mampu membinasakan iblis. Oh, bukan.
bukan. Karena apa? Tuhan itu punya rencana. Rencana Tuhan itu Tuhan itu tidak dapat kita selami, tidak dapat kita pikirkan. Itulah rencana Tuhan. Sebab apa? Apa yang kita pikirkan? Itu sepertinya sebuah kitab yang seakan-akan apa ya? Seakan-akan apa? Maaf, halu jadinya. Halu. Gini. Teman-teman. Saya jelaskan dulu dari kitab Ayub. Saya jelaskan dulu dari Ayub tadi yang jelaskan Pak Bom. Jadi begini, izin Pak ya, supaya kamu bisa nyimak ya. Dalam kisah Ayub itu, ya, Tuhan bertanya, kemana kamu? Oh, dari bumi berputar-putar. Tidakkah kau lihat umatku, Ayub? Ya, setia, taat. Orang yang saleh. Orang yang saleh, ya. Tapi setan, iblis di situ memfitnah. Dia memfitnah Tuhan. Dia fitnahnya apa? Tidak ada seorang pun yang bertahan atau yang akan menyembah engkau kalau dicobai. Ya, kalau dicobai. Nah, akhirnya Tuhan bilang apa? Silakan, asal nyawanya dia akan kau ambil. Jadi Tuhan mengizinkan untuk membuktikan apakah tuduhan setan itu, fitnahan setan itu benar atau tidak. Nah, ternyata ya, setelah Ayub dicobai oleh iblis, penyakitan, harta bendanya habis, istrinya habis, dia kena penyakit kusta. Toh Ayub masih tahan. Masih tetap taat kepada Tuhan. Akhirnya Ayub dipulihkan. Sekarang juga demikian, anak jin. Kita ini dalam proses, ya, dalam proses keselamatan. Kita mau percaya iblis atau tidak? Ketika Anda dicobai, ya, percaya nggak? Tetap bertahan nggak? Kalau Anda tidak bertahan, berarti tidak selamat. Kalau kita, bukan Anda lah ya, kalau kita bertahan, beriman pada keyakinan apa yang dikatakan Tuhan itu, tetap kita selamat. Dicoba ini, dikasih kekayaan, berpoya-poya. Ya, dikasih kemiskinan, harta diambil. Weh, Tuhan ini jahat, Tuhan ini nggak benar. Melakukan pencurian, membunuh supaya kaya. Artinya kita tidak beriman, tidak selamat. Hendaknya kita mencontoh seperti Ayub. Walaupun dicobai iblis, dia tetap bertahan. Dengar dulu. Ya, itulah pembuktian, perlu proses. Ngerti nggak? Ya, kalau Anda bilang halu, sekarang saya kasih tahu. Sampai akhirnya cerita itu sampai kitab Wahyu jadi seperti halu. Jadi kenapa malaikat mesti berperang sama iblis? Ya, sudah dijelaskan begitu. Kenapa harus berperang? Artinya kuasa jahat melawan kuasa kebaikan, gitu loh. Ngerti nggak? Itu kan malaikat bukan? Betul, malaikat ini adalah pembantu Tuhan. Iya. Ya ampun. Cerita kita itu malaikat itu berperang dengan iblis. Ya, Pak Bom. Berperang dengan iblis, dan iblis itu kan udah jadi roh, udah jadi sesuatu yang tidak seperti. Memang dari awal kan sudah dijelaskan, berperang itu berperang dalam roh. Artinya kebaikan, kebenaran melawan kejahatan, gitu loh. Iya, itu kan. Gini aja. Aduh, parah ini otak-otak kadrun begini, Pak Bom. Malaikat itu orang baik. Iblis itu malaikat jahat, cuma diganti namanya jadi iblis. Udah paham ya? Dia malaikat, Tuhan ciptakan dia, cuma dia jadi jahat. Ya, dia jadi gelap. Saya jelaskan yang ini supaya paham ya. Ini ada tanya tadi kan, Wahyu 12 kan, kemudian yang mereka berperang ini kan, naga dikalahkan kan, ya kan? Betul. Oke, sudah. Kamu dengar, jangan kamu tanya lagi. Saya kasih keluar kamu langsung nanti. Kalau kamu enggak. Ya, coba ceritakan. Perempuan dan naga, ya. Perempuan dan naga. Saya tanya, perempuan ini siapa? Ayo. Tidak tahu, Pak Bom. Perempuan ini Bunda Maria. Naga ini iblis, ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. 12 bintang itu siapa?
Suku Israel. Israel. Oke. Jadi dia lihat itu ke belakang. Ya. Wahyu tuh bisa lihat ke belakang, bisa lihat ke depan, semuanya dilihat. Ya, oke. Nah, udah mulai jelas kau ya. Yang kau bertanya lagi. Kita kasih kesempatan buat yang lain. Sedang ia mengandung dalam keluhan dan penderitanya, hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparnya ke atas bumi. Sepertiga teman-temannya, malaikat-malaikat dari surga, sudah dilemparkan ke dalam dunia. Harus dijelaskan saya. Ya? Nah, kau stop bertanya. Kalau kau bertanya lain berarti udah, kau kasih keluar aja udah. Sudah biasanya jelaskan. Gak paham-paham. Ini udah pagi masalahnya. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa. Ia akan melahirkan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ya, itu Yesus. Perempuan itu lari kepada gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nih, mau baca ini. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ya, jadi malaikat-malaikat itu maksudnya iblis itu memang malaikat, tapi mereka pembangkang. Makanya disebut dalam Alkitab, di dalam bahasa namanya antropomorfis. Kau belajar teologi ya, kau jangan belajar Alkitab saja. Supaya antropomorfis itu adalah bahasa yang bagaimana supaya kita anak-anak Tuhan bisa baca Alkitab supaya paham. Oh, jadi kitab-kitab Wahyu yang tadi itu menceritakan kejadian Yesus dilahirkan. Bukan hanya Yesus dilahirkan, itu dari penglihatan dari awal sampai nanti yang akan terjadi. Jadi dari awal sampai yang akan terjadi. Udah nggak usah. Nah ini, tapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Udah kalah ya. Kalah perang. Dan naga besar itu, ini bapak kau nih si ular tua ini yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Maka kau salah satunya yang disesatkan. Pahamlah kau. Matilah kau dimakan cacing, kata si naga bonar. Jangan kau berperang, matilah kau dimakan cacing. Udah ya, sudah. Pak Bobom, satu lagi. Apa? Satu lagi, Pak Bobom. Sudah, apa lagi? Waktu Yesus dicobai iblis, kenapa iblis tidak mengetahui bahwa itu Tuhan? Dia tahu? Tahu, kenapa enggak tahu? Tahu, kenapa tidak tahu? Oke, pertanyaan mantap. Nih, oke mantap, silakan, mantap. Matius 4. Mantap pertanyaan kau itu. Mantap sekali. Kalau ketemu orang yang nggak bisa jawab sih kejebak sama dia ini. Karena dia tahu itu Tuhan makanya dicobai. Mantap ini. Kau datang di sini mantap ini. Perkataannya jika kau Allah. Ya, sabar dulu. Katanya kau bahas ini ada berapa? Kenapa ini komputer begini? Kenapa ini lagi di signal? Saya tanya sama Anda. Di situ ada berapa bahasa Indonesia? Bentar, sudah pagi jadi mulai error. Berapa pribadi yang ada di situ? Berapa objek? Gak usah bicara. Siapa yang berbicara di situ? Malaikat, 2 objek, malaikat dan Yesus. Iya, malaikat iblis ya. Malaikat. Iya, iblis, betul. Iya, malaikat pembangkang aja. Kenapa ini internet begini nih signal? Aduh, tidak bagus sekali. Tidak mau lihat laki-laki bombong kan? Aku tanya. Iya. Di situ ada berapa yang berbicara? Berapa orang? Ada 3 orang, 4 orang? 2 orang aja. 2 ya. Yesus dengan iblis. Oke? Kau dengar ini. Kau masuk di Pak Bomom tuh, Pak Bomom kasih bicara buat kau. Oke? Pak Bomom baca. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Dan datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah,
perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kau sudah baca di sini kan? Ya, ya kan? Ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulutnya. Oke? Ya. Berarti dua pribadi yang berbicara ya? Ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu ia berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, nah, coba. Oh, bilang iblis dia tahu, dia sudah kasih tahu itu. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk. Ini Rewawa tidur kah? Pak Rewawa, Pak Rewawa, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ini kau baca ini kira-kira nih. Kau baca itu dulu. Nih, ayo. Ya, nih Pak Bomom, saya melihat nih, sebab baca dulu ayat 6 dulu, baca ayat 6, baca dulu, jangan saya. Ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan. Nah, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Jadi kan si iblis ini tidak tahu kalau emang dia itu Tuhan, karena dia enggak tahu. Kenapa iblis ada tahu di situ bahwa jika engkau anak Allah dan sebab ada tertulis. Ada tertulis itu di mana? Iblis baca di mana? Ayo. Sedangkan ini Injil belum jadi. Ya, ayo, sebab ada tertulis di mana? Ada tertulis di mana? Ada tertulis di mana? Ayo. Karena dia iblis ini malaikat, dia sudah tahu di atas di kerajaan Allah bahwa ini Yesus ini dia sendiri Allah. Dia sudah baca di atas kerajaan surga. Injil kan belum beritakan ini. Makanya malaikat iblis ini dia tahu bahwa engkau ini engkau anak Allah, ya. Jatuhkanlah dirimu. Kau dengar, kau di sekolah bahasa Indonesia kan tidak? Kau tidak sekolah kayaknya dikutirangkan sama kau. Kau dengar ini? Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah, kata tertulis ini di mana? Ayo, kau jawab dulu. Ya di kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya kitab apa? Ya mungkin yang ditulis kitab Musa. Aduh. Mana ayatnya? Jin, gua ngambil. Ya saya tidak tahu, cuma kan saya baca. Oke. Dia akan memerintahkan ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teranjuk kepada batu. Nah, nih. Yang sama berkata ini, ayo, ayat 7, ayo. Ya, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya kan berarti dia supaya Allah itu tidak menurunkan malaikat untuk supaya ini tidak terjadi. Kamu dodol, kamu jangan tambah di sini. Kamu dodol, jangan tambah-tambah kitab kami. Kau siapa? Tidak ditambah. Tidak banyak. Kau ditambah bahasamu. Mana ada tertulis di sini? Mana? Ada bertambah. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, maksudnya ini. Ya sudah, itu tertulis. Jangan kau tambah. Bukan mencobai. Kau dengar ini. Yesus berkata kepadanya, kan dia bilang ini, kau dengar ini, nih. Iblis bilang, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Tertulisnya di mana? Hanya dua objek ini yang tahu, Yesus dengan dia. Langsung Yesus juga jawab, ada tertulis. Iblis, kau kan tahu kan? Saya juga kasih tahu, ada tertulis. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Siapa dia Tuhan Allahmu? Dia sendiri Tuhan. Jangan mencobai. Dia Tuhan. Bukan. Ya ampun, Yesus tuh dia bilang dia Tuhan karena dia bicara sama malaikat. Kalau dia bicara sampai manusia, ya, dia bicara sama manusia. Kau dengar? Kalau Yesus bicara sama manusia, percuma dia datang ke dalam dunia karena dia berbicara sama iblis. Dia adalah Tuhan. Kau paham gak bahasa itu? Nah, nih, kau bacalah terus ini. Nih, dia membawanya ke atas gunung. Nih, terus kau baca terus sampai ke bawah. Langsung yang bisa usir iblis siapa? Tidak ada seorang nabi yang bisa usir iblis. Apalagi pemurid Yesus. Seizin Yesus baru bisa usir. Nih, kau lihat ini. Kau lihat ini. Yesus berkata kepadanya, nyala kau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus tidak katakan begini. Kau dengar bahasa, kau dengar. Yaitu. Kau dengar dulu. Dengar. Yesus kecuali bilang begini. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan aku juga menyembah Tuhan Allahmu.
Ada bahasa itu? Silakan kau paparkan. Ada? Ya tidak ada. Karena sebab aku juga menyembah dia. Kau tunjukkan ayatnya mana? Di situ. Ya Pak Bomun jangan baik-baik kan tidak? Pak Bomun jangan bilang begitu. Tapi di situ tertulis. Karena kau tambah, makanya kau di penjelasannya kau ini. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kita sekarang berbicara dua pribadi yang berbicara. Kau jangan terpengaruh dengan otak kau. Sekarang saya tanya, di sini Yesus katakan apa? Maaf, Pak Bobo. Sekarang ini yang berbicara siapa? Begini. Ini yang berbicara siapa? Nggak, sebentar dulu. Ini yang berbicara siapa? Dari tadi saya jelaskan kau nggak ngerti. Sudah pagi, saya mau tutup ini. Kau dengar ini. Ini siapa yang berbicara ini? Yesus. Ayo. Yesus. Nah, Yesus. Ada berapa orang di situ? Yesus dan iblis. Oke, sekarang kau setuju saya. Apakah di sini Yesus mengatakan bahwa dia juga menyembah Tuhannya? Tidak. Seharusnya pada dua objek ini, kalau Yesus menyuruh iblis, kau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan begitu pula aku. Harusnya bahasanya begitu. Yang nggak karena bisa aku gitu. juga menyembah dia. Seharusnya. Kalau saya bilang sama Pak Bombom. Kau dengar dulu. Saya tambahkan sedikit Pak Bombom. Ya silakan, Pak Mordecai. Oke, jadi begini, Jin ya, begini. Misalnya saya bos kamu nih, saya bos kamu ya. Ya. Kemudian saya masuk ruangan, ya. Kamu melarang saya, ya. Kamu melarang saya masuk. Kamu jangan melarang bosmu, oke? Kamu tidak berhak melarang bosmu. Artinya apa? Kamu tidak berhak melarang saya yang berhadapan sama kamu langsung. Paham nggak tuh? Kemudian kamu baca tuh tata tertib. Tertulis bahwa tidak boleh melarang bos. Bos itu saya yang berhadapan sama kamu itu. Yang berhadapan sama kamu itu. Paham nggak? Aduh. Kalau dengan perumpamaan seperti ini kamu masih tidak paham. Ya, kalau perumpamaan seperti ini kamu masih tidak paham, ya sudahlah Pak Bombom. Memang hatinya dibutakan Pak Bombom. Ya sudah, Pak Bombom. Udah kamu terima tidak? Udah oke. Silakan yang lain lanjut. Sudah sekarang, sudah mau tutup jadi sekalian lempar. Silakan. Silakan yang lain, Marban atau siapa, Nabi atau sama-sama, Sansa, Iya, Tuan jadi sama aja percuma dong dialog. Ya udahlah saya keluar aja Pak Bobo.